Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil fattahil jawadil mu'in. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhilna daral khulud. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud sallallahu alaihi wasallam salatan wa salaman nafuzu bihima yawmal ma'ad. Amin. Allahumma amin. Yang saya hormati Rektor STAI Pati Ibu Aida Husna MA, yang saya hormati Ketua Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat DRS Haji Abdul Wahab MBTI, yang saya hormati dosen pembimbing lapangan KKN DR 12 STAI Pati Bapak Zainul Arifin MSI, dan juga yang saya hormati pula para dosen STAI Pati dan juga teman-teman kelompok yang lain, dan umumnya pada seluruh mahasiswa STAI Pati. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sudah diberikan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara malam hari ini, yang acara talk show. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita diberi syafaatul uzma yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Kali ini tugas KKN DR 12 STAI Pati, saya beserta teman-teman KKN DR 12 STAI Pati mengadakan kegiatan talkshow, yang mana kegiatan itu adalah salah satu kewajiban bagi kami untuk memenuhi dalam agenda KKN tersebut, yang mana KKN DR 12 beserta KKN DR yang lain pada tahun kali ini dengan menggunakan sistem daring atau dengan online, tidak seperti pada tahun-tahun kemarin. Semoga pada acara malam hari ini, yakni acara talk show, bisa bermanfaat dan mendapat keberkahan. Kami mewakili teman-teman daring, teman-teman KKN daring 12 STAI Pati mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Rektor, kepada Bapak Ketua Penelitian Pengabdian Masyarakat, dan juga kepada dosen-dosen, dan juga khusus kepada dosen pembimbing KKN DR 12. Semoga pada acara malam hari ini bisa berjalan lancar tanpa ada halangan apapun. Selebihnya terkait tentang adanya talk show pada malam hari ini, dihadirkannya oleh narasumber, yakni Bapak Kiai Faiz Aminuddin atau Gus Faiz, pengasuh Pondok Pesantren Sofa Az-Zahra. Dan juga dihadiri pula
oleh Bapak Syafi'i yang termasuk menjadi pembimbing dan juga termasuk menjadi pengurus Pondok Pesantren Darul Falah, dan juga nanti dihadirkan pula oleh Ibu Verina Adriana sebagai ibu rumah tangga. Demikianlah narasumber yang saya hadirkan. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan bisa mengambil kemanfaatan apa nantinya yang telah disampaikan oleh Bapak narasumber. Dan selebihnya nanti acara yang berlanjut saya serahkan kepada moderator, yakni Fathur Rahman, mahasiswa STAI Pati. Sebelum acara berlanjut, marilah kita bacakan suratul Fatihah. Semoga acara pada malam hari ini bisa berjalan lancar. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Demikianlah sambutan kami selaku Ketua KKNDR 12 STAI Pati, dan saya mewakili pula pada teman-teman saya. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan, baik yang saya sengaja maupun tidak disengaja. Jazakumullahu ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Fathur Rahman dapat menemani Anda dalam bincang-bincang santai dengan KKNDR kelompok 12 STAI Pati pada malam hari ini. Dengan tema pendidikan agama Islam, kami akan mengangkat judul yaitu penanaman karakter Islami dalam keluarga pada masa new normal. Dan pada kesempatan malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita yaitu narasumber yang pertama yaitu Bapak Faiz Aminuddin SSOS IMA. Beliau adalah pengasuh Ponpes Sofa Az-Zahra dari Gembong. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk narasumber yang kedua yaitu Bapak Abdullah Syafi'i SA. Beliau adalah pengurus dari Ponpes Darul Falah Jekulo. Selamat malam Bapak. Selamat malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu Ibu Verina Apriliana. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang kebetulan aktif dalam dunia pendidikan anak-anak. Beliau dari Kudus. Selamat malam Mbak Verina. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang kami hormati, menjadi pribadi yang Islami merupakan suatu hal yang sangat diperhatikan dalam agama Islam. Hal ini karena Islam itu tidak hanya ajaran normatif yang hanya diyakini dan dipahami tanpa diwujudkan dalam kehidupan nyata. Tapi Islam memadukan dua hal antara keyakinan dan aplikasi, antara norma dan perbuatan, antara keimanan dan amal soleh. Oleh sebab itu,
ajaran yang diyakini dalam Islam harus tercermin dalam setiap tingkah laku, perbuatan, dan sikap pribadi Muslim. Pada kesempatan malam hari ini saya tidak akan membacakan deskripsi secara panjang lebar karena di tengah-tengah kita telah hadir narasumber-narasumber yang saya yakin lebih berkompetensi dalam hal tersebut. Langsung saja ke pokok permasalahan, Gus. Kaitan dengan masalah karakter. Setelah Bapak Jokowi pernah menggembar-gemborkan masalah revolusi mental, masalah karakter ini kan sering digembar-gemborkan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Sebetulnya karakter sendiri itu apa, Gus? Terima kasih. Sebelumnya nanti mohon maaf kalau semisal nanti dalam proses saya berbicara mungkin saya batuk karena memang lagi tidak enak badan, nanti mengganggu kan. Saya mohon maaf sebelumnya. Intinya kalau kita berbicara karakter itu kalau kita berbicara dunia barat itu kita mengatakan ada semacam kebiasaan yang itu baik sifatnya, yang itu sudah mendarah daging di masing-masing individu. Contoh budaya kecil yang itu menjadi salah satu contoh bagi kita semuanya adalah antri, cinta kebersihan, itu hal-hal kecilnya seperti itu. Tapi kalau kita berbicara dalam Islam, karakter sendiri itu sering disamakan secara bahasa itu dengan akhlak. Dan ini sudah menjadi mafhum bagi kita semuanya. Artinya kalau kita mendidik anak atau mendidik siapapun, bahkan dalam konteks kita berbicara urut-urutan di dalam proses pendidikan, itu yang pertama itu adalah akhlak. Makanya kita kalau berbicara orang pinter, banyak orang pinter di Indonesia. Profesor, doktor masuk penjara juga ada. Dokter masuk penjara juga banyak. Artinya apa? Di sini menunjukkan betapa pentingnya akhlak itu menjadi tumpuan awal, tumpuan pertama pada diri seseorang. Mau apapun latar belakangnya, maka yang pertama adalah akhlaknya dulu. Ilmu atau bidang apapun yang digeluti oleh seseorang, yang pertama itu adalah akhlaknya. Karena ini adalah tumpuan awal tadi itu. Dan ini menjadi salah satu dasar, fondasi awal, pijakan awal di dalam kita mendidik seorang anak. Makanya kita sebagai seorang santri mungkin atau orang yang menggeluti bidang agama, maka kita terinspirasi oleh banyak dawuh-dawuh yang sifatnya itu dari Al-Quran, apa Al-Hadis, apa kalam-kalam dari para ulama, karya-karya para ulama, itu menunjukkan memang akhlak itu menjadi pondasi awal. Artinya sepinter apapun seseorang tanpa diiringi dengan akhlak sangat berbahaya. Ya contohnya tadi itu, banyak orang pinter di Indonesia, jangankan itu nggak nanggung, profesor, doktor ada masuk KPK, dokter masuk KPK ada. Artinya itu bukti pinter belum tentu benar. Nah, kalau saya dulu itu pernah sowan seorang kiai di Kajen itu kan, doanya itu simpel, muga-muga dadi wong pinter lan bener. Nah, ini kayak doa sederhana, tetapi ternyata memang betul itulah yang terjadi. Banyak orang pinter tapi gak bener. Artinya apa? Pinter tapi gue minteri wong malah. Pinter tapi untuk ngapusi, untuk membohongi orang. Makanya di sini artinya kita memiliki semacam panduan bagi semua pendidik, baik itu di sekolah ataupun orang tua, baik itu di rumah, itu adalah tumpuan pusat pertama yang harus dikuatkan adalah akhlaknya seorang anak itu. Dan ini menjadi pesan penting
agar nantinya itu anak-anak kita dimanapun berada, kalau akhlaknya kuat maka tidak akan gampang terpengaruh dengan godaan-godaan, ujian-ujian kehidupan yang saat ini cukup banyak ada di sekitar kita. Nah, itu gambaran awalnya begitu. Nah, jadi itulah akhlak dalam konteks Islam. Apakah kita berbicara dunia barat, karakter itu adalah semacam kebiasaan-kebiasaan baik yang dimiliki oleh seseorang, yang itu wujud dari penanaman sejak dini dan terus menerus. Nggak bisa cuman akhlak ataupun karakter hanya sehari dua hari. Sifatnya harus terus menerus, istiqomah, dan terus dikuatkan, dikembangkan terus. Dan ini nantinya lah yang akan menjadi norma dalam dirinya, yang tidak akan hilang, tidak akan luntur. Jadi mau dimanapun, mau bidang apapun yang digeluti, maka dia sudah punya pondasi kuat, sehingga tidak akan gampang terpengaruh dengan apapun. Nah, itu gambaran awalnya, sederhananya begitu. Ini kan tak bahasakan sederhana, artinya biar gampang dicerna oleh semua kalangan. Karena tidak semua orang itu intelektual, tidak semua orang santri temenan. Nah, ini tak bahasakan sederhananya begitu kurang lebihnya. Itu Mas Moderator. Terima kasih, Pak. Mungkin dari Bapak Abdullah Syafi'i mungkin ada pendapat mengenai karakter itu apa kalau di dunia pondok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu Gus. Niki namung cara tambal mawon, cara niku bocor niku panci bocor siji delalah isih ana bocor meneh. Lah iku aku sing bagian nempel, tapi niku tetep sing nyempurnake niku Gus Faiz niku nggih. Untuk masalah karakter nih, untuk karakter yang saya alami di pesantren, ya ini saya fokuskan ke pesantren ya Pak Moderator ya. Ini di pendidikan atau di forum pesantren, untuk masalah karakter atau akhlak itu emang sangat-sangat penting. Karena apa? Sebelum masuk ke pesantren itu kebanyakan itu berbagai banyak santri itu datang. Ada yang dari luar kota atau dalam kota. Lah ibarat pondok, ibarat pesantren itu adalah bengkel. Yang mana ketika ada santri baru itu masuk ke pondok, itu kewajiban pondok, kewajiban pesantren itu adalah bengkeli atau beneri. Lah pertama kali yang di bengkeli, yang dibeneri ini itu adalah akhlak. Ketika pertama kali santri masuk pondok, ketika sowan, ketika datang, pasti yang ketika pengurus mengatakan kepada orang tua adalah mungkin tentang akhlak. Karena akhlak itu adalah sangat penting atau pondasi landasan dari santri untuk mewujudkan impian yang luar biasa atau yang sempurna. Itu cara ringkas aja untuk pendidikan atau lingkup dari pesantren. Itu Pak ya, Moderator. Terima kasih Bapak. Berarti karakter itu kalau dibahasakan sesuai dengan bahasa Islam itu akhlak, seperti itu ya Pak. Kemudian akhlak sendiri atau karakter ini sendiri secara konseptual Islam itu bagaimana Gus? Ini ibu rumah tangganya belum dikasih kesempatan ini. Oh gitu deh, iya ya. Kita santai saja. Kayaknya dari tadi lihat-lihat itu kok kayaknya kok kayak apa? Kayak ujian apa ya? Store apalan itu. Jadi intinya gini. Artinya gini. Sebenarnya kalau kita berbicara karakter, ini model saya maksudnya. Model saya kebetulan tadi disinggung masalah pesantren. Artinya saya pernah jadi santri yang saat ini lingkupnya ada berbeda. Kalau dulu jadi santri, sekarang ngurusi santri lah, bahasanya begitu. Di situ akhirnya saya betul-betul mendapatkan semacam treatment yang paling tepat, yang selama ini saya lihat dari apa yang pernah saya dapatkan dari pondok saya dulu, ataupun dari pengalaman-pengalaman yang sifatnya ilmiah, ataupun saya
menangani dalam konteks secara langsung di mana tempat pesantren saya bernaung. Ternyata memang ada semacam hukum yang sebenarnya ini atau teori atau konsep yang sebenarnya tidak begitu dibahas di buku-buku yang karakter itu. Cuman faktanya saya melihat, saya menyaksikan sendiri itu dampaknya luar biasa. Jadi ternyata itu memang sebagaimana yang pernah diamalkan guru saya dulu. Saya pernah punya kiai di Jogja, Syekhina Kiai Haji Abdul Majid Malik, Allahu yarham. Beliau itu pernah berpesan kepada saya, nek awakmu mengko duwe murid apa duwe santri, ibaratnya itu seperti sawah. Jadi sebelum sawah ditanami padi, itu beliau mengatakan kepada saya itu rumput-rumputnya cabuti dulu, tanahnya digemburkan dulu, disiapkan dulu, baru setelah itu baru ditanami. Artinya apa? Artinya sebelum anak itu diberi ilmu apapun itu, maka ternyata jiwanya dibersihkan dulu, hatinya dibersihkan dulu. Karena kalau hatinya masih kotor, hatinya masih belum bersih, maka saya dapat memastikan orang itu akan sulit dinasihati. Karena salah satu ciri ya, sombong. Kalau orang sudah di dalam dirinya, di dalam hatinya itu bernaung penyakit sombong, apa dampaknya? Satu, merasa benar. Kedua, mesti tidak mau dinasihati. Itu dua hal itu. Ini sudah saya buktikan sejak saya dulu mondok di beberapa tempat, ataupun saya dalam konteks nangani anak pondok itu sendiri. Itu faktanya memang begitu. Sehingga akhirnya sekarang itu kalau ada santri baru, itu biasanya memang saya kencengi di zikirnya. Di zikirnya. Karena zikir itu memang selain memang dampaknya baik ya, memang untuk setiap orang siapapun yang mengerjakannya, tapi yang terpenting apa? Itu membersihkan hati. Akhirnya orang itu hanan, lemah lembut dari situ. Nggak beringasan, nggak liar. Ibaratnya kalau kita habis nangkep burung semisal kita nangkep dari hasil gasang, kalau orang sini bilang, itu kan mesti wah masih ribut kalau dimasukkan ke kandang. Tapi kalau nanti sudah mulai di setiap pagi dimandikan, dirawat, ya bahasanya kalau manusia dididik dan lain sebagainya, maka akhirnya yang awalnya liar seperti itu pun bisa menjadi jinak. Sama seperti dengan manusia tadi itu, yang dibahasakan kiai saya tadi itu, syekhina saya tadi itu, nanti kalau sudah tanahnya sudah subur, sudah siap ditanami, maka akan ditanami apapun akan gampang, pasti itu. Dan ternyata memang seperti itu tak buktikan. Jadi makanya biasanya kalau ada santri baru, saya kencengi zikirnya dulu, saya kencengi zikirnya terus. Artinya ini zikir bersanad, tidak asal zikir-zikir yang asal zikir itu kan. Artinya zikir yang memang situ terkonsep. Semisal kita mengenal ada rotibul al-idrus atau rotibul al-adni atau rotibul haddad atau rotibul kubro dan lain sebagainya, atau zikir-zikir yang memang itu bersanad lain. Apa itu entah maulid simtuduror dan lain sebagainya, metodenya banyak. Terserah apa, yang penting itu terus ditanamkan terus, maka nanti itu akan siap ditanami kalau itu. Tapi kalau hatinya belum bersih, makanya tidak heran, dicek saja setiap ada penerimaan santri baru mesti ada yang keluar, pasti itu. Baru berapa jalan, berapa bulan, berapa minggu, mesti ada yang keluar dengan berbagai alasan. Meskipun saya bisa menduga salah satunya nggak kuat menghadapi kenyataan katanya itu kan. Artinya di sana itu. Artinya apa? Karena ini tadi, kalau hatinya sudah bersih, mau pondok mau membuat konsep atau membuat strategi atau membuat target apapun, itu akan jauh lebih mudah diterima oleh anak dibandingkan kalau hatinya belum bersih tadi itu. Makanya ini menurut saya itu paling pokok pertama itu memang
menghilangkan penyakit-penyakit hati dalam diri. Ini nggak ada di buku ini. Kalau buku oke, bagus secara teori, tapi ini berdasarkan saya praktek, itu begitu. Makanya akhirnya bertahun-tahun saya menangani orang-orang yang termasuk, jangankan santri, ada orang yang dikatakan orang tuanya itu memiliki semacam kecenderungan, mungkin gangguan kejiwaan dan lain sebagainya. Itu pun saya metodenya begitu. Saya ajak zikrullah. Kalau bahasa tasawuf tazkiyatun nafas itu, pembersihan hati itu. Tazkiyatun nafas itu. Jadi dibersihkan hatinya terus menerus. Bersihkan, dijak mandi tobat, nanti malam tahajud, nanti zikir lah, terus seperti itu. Makanya mau sekolah harusnya seperti itu. Kalau mau benar-benar serius pengen nanamkan pendidikan kepada anak, nggak usah nanggung-nanggung. Mos ngapain dijelasin macam-macam, wah ini gini, itu baik, tetapi itu bukan esensi. Paling esensi itu. Makanya kalau kita di pesantren ada kaidah apa namanya dulu itu, al ilmu fi sudur laisa fi sutur, gitu kan. Artinya itu ternyata selama ini kan orang mikirnya kan guna lisan, ngapal ke macam-macam. Ternyata faktanya itu memang di dada, di hatinya orang masing-masing itu. Makanya ternyata memang ini kalau dipraktekkan memang betul-betul sangat baik, termasuk kepada anak kita, nggak cuma murid, nggak cuma santri. Makanya anak saya kadang-kadang gitu kalau pas saja zikir, mau dia sebenarnya mau main-main atau apa, yang penting denger. Minimal dia terbiasa. Jadi sejak kecil itu minimal yang dia dengar sejak awal itu asma Allah. Selama ini kan orang tua nggih rata-rata menanamkan kepada anak kan yang dikenalkan apa sih pertama? Ini ayah, ya ayah. Ini ibu. Kenapa enggak Allah dulu? Kenapa enggak Allah dulu? Ini memang anti mainstream ini. Tapi kalau Anda melakukan itu sejak awal, tauhidnya kenceng, insya Allah juga akan berimplikasi pada banyak hal. Makanya di dalam Islam itu ada surat Al-Luqman itu kan, ada sosok meskipun tidak diketahui apakah beliau ini nabi, apakah beliau ini wali atau siapapun, tapi saya hakul yakin beliau orang hebat. Kalau nggak orang hebat nggak mungkin diabadikan dalam Quran. Apa yang terjadi? Pesan beliau yang pertama itu adalah la tusyrik billah. Ketauhidan yang ternyata itu. Kalau kita bedah secara luas itu tauhid. Makanya tadi saya nggak sengaja tiba-tiba nyinggung sampai situ ya. Ya artinya pertama kenalkan ya Allah. Tapi selama ini kan ayah, ma'am, mimi, nggak pernah malah Allah lupa orang tua. Nah ini pertama. Yang kedua baru apa? Birrul walidain. Ini pesannya Luqman kepada anaknya. Satu, ketauhidan. Yang kedua mengenai birrul walidain. Artinya itulah pendidikan karakter yang ditanamkan oleh Luqman kepada putranya. Sehingga ini menjadi termasuk catatan untuk kita semuanya. Jadi muaranya pertama itu ya memang ketauhidan mengenai pendidikan yang sifatnya ke hati, ke jiwa seseorang, tazkiyatun nafas. Baru setelah itu menghormati birrul walidain kepada orang tuanya. Para wali-wali sangat birrul walidain. Kita sebagai orang Pati mesti tidak asing namanya Habib Ja'far Al-Kaf. Itu kan wali yang masih hidup di tengah-tengah kita. Selain Habib Lutfi bin Yahya, itu ada di Kudus ada Habib Ja'far Al-Kaf. Saya dapat cerita, meskipun ya tidak bisa saya pastikan itu cerita itu apakah memang betul-betul memang betul-betul ada atau memang itu hanya sekedar cerita dari mulut ke mulut. Cuman saya dapat cerita begini, sejak kecil keistimewaan Habib Ja'far Al-Kaf itu satu, birrul walidain sama orang tua luar biasa. Kalau sudah orang tua memanggil Ja'far, mau beliau itu lagi manjer layangan, itu ditinggal. Adek mau manjer layangan, mau itu main, mau kemana atau di mana lagi ngapain, sekali orang tuanya manggil itu ditinggal. Itu hebatnya Habib Ja'far Al-Kaf. Makanya betul Habib Lutfi bin Yahya itu pesan syarat menjadi seorang wali itu ada dua. Satu, taat kepada guru. Kedua, taat kepada orang tua. Ini kan pesan Luqman Hakim tadi itu. Yang pertama, ketauhidan. Artinya sejak kecil tanamkan mengenai tauhid Allah. Kita kenalkan Allah, kita kenalkan kekasihnya Allah,
Kita kenalkan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Yang kedua, tanamkan untuk mencintai orang tua. Orang tua kan kita dalam Islam ada 3 kan. 1 orang tua kandung kita, 2 mertua kita kalau nanti kita sudah menikah, 3 guru kita. Nah itu di sana itu. Nah inilah yang perlu dikuatkan. Nah, makanya itu tadi, ini beriringan. 1 tazkiyatun nafas, kita bersihkan jiwanya. Artinya kalau ini tazkiyatun nafas, ini tentunya kalau sudah metodenya itu kalau sudah dia sudah besar. Karena kalau anak kecil diajak zikir itu kan nggak paham. Tapi artinya kalau sejak kecil, sejak dini ya 2 hal tadi itu. 1 ketauhidan, kedua adalah birrul walidain tadi itu. Dan kalau di pesantren, di sekolah, bersihkan tazkiyatun nafas, insya Allah akan gampang. Kita seperti sawah nanami, kalau sudah rumputnya sudah hilang, tanahnya sudah dicangkul, sudah di namanya kalau nyewa alat sekarang apa? Di traktor, itu mesti akan gampang tumbuhnya. Nah, ini berdasarkan pengalaman itu. Ini tidak ada di buku ini seperti ini. Oke, terima kasih. Ada lanjutan lagi, tambah-tambahan lagi, mungkin kan bisa ditambahin nanti. Terima kasih. Demikian pemirsa, pemaparan mengenai karakter dari narasumber. Kita break sejenak, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobrol Santai KKNDR Kelompok 12 STAI Pati. Terima kasih pemirsa karena masih bersama kami dalam acara Bincang Santai bersama KKNDR Kelompok 12 STAI Pati. Tadi kita sudah menyimak secara langsung terkait konseptual karakter Islami. Kemudian kita kalau dalam dunia pesantren, khususnya Pondok Pesantren Darul Falah, konseptual Islami untuk membentuk karakter santri itu seperti apa, Pak? Bisa diceritakan mungkin. Ya, terima kasih. Saya dulu Mbak ya, Bu. Untuk masalah apa tadi, membangun karakter. Untuk membangun karakter itu banyak. Di antaranya ketika saya alami pribadi ya, saya di sini juga, saya di situ juga masih santri sampai kapanpun untuk masalah jabatan atau embel-embel di belakang nama itu yang paling mulia itu insya Allah itu santri. Makanya dari angsal dapat jabatan santri itu, megang jabatan itu yang sangat sulit. Maka dari itu untuk membangun karakter di pesantren itu saya fokuskan untuk tata cara berbicara dan lain-lain. Untuk masalah membangun karakter atau akhlak di pesantren itu yang saya alami itu dari segi bicara antara yang kecil sama yang lebih besar. Dalam segi bicara antara yang kecil sama yang besar itu disuruh atau coro bahasa santri itu luwes atau menghormati. Dan ketika yang besar kepada yang kecil itu adalah menyayangi. Untuk itulah bisa membangun karakter atau bisa membangun akhlak santri untuk dini, bukan ke hal-hal yang berluas dulu. Untuk masalah dalam bicara dulu itu bisa membangun karakter santri. Tuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Berarti santri itu dituntut mulai dari awal itu harus santun kepada sesama santri dan sebagainya. Seperti itu ya Bapak. Kemudian untuk Ibu Verina sendiri ini kan aktif dalam dunia pendidikan anak-anak dan sekaligus sebagai ibu rumah tangga juga. Ini
mungkin penanaman karakter bagi anak sendiri dan khususnya itu untuk semua murid-muridnya itu mungkin seperti apa? Bisa diceritakan mungkin. Silahkan, Mbak. Ya, terima kasih. Kalau pengalaman pribadi saya itu, yang pertama itu penanaman akhlak. Karena dari akhlak itu bisa apa ya? Ya, membentuk karakter anak itu sulit. Terkadang itu kan anak kan diarahkan ketika bertemu dengan mbahnya itu kan bicaranya tidak seperti ketika bersama orang tuanya, mungkin seperti itu atau bagaimana mungkin. Akhlak itu kalau lewat di jalan orang yang lebih tua itu harus sopan santun, etikanya harus sopan santun ya. Mbak, ini untuk menanamkan karakter kepada anak itu lewat sopan santun, penanaman sopan santun kepada anak dulu ya. Ya. Terima kasih, Mbak. Baik, kemudian ini terkait karakter Islami, Gus. Saya kembalikan kepada Gus dulu. Ini sebetulnya itu seberapa pentingkah penanaman karakter ini kalau dalam kontekstual Islam itu? Ya, saya kebetulan ingat itu kan. Sekarang itu kan lagi Pati, Kudus, zona merah COVID-19 itu kan. Jadi menurut saya di satu sisi ini memang menjadi semacam ya bisa dikatakan bencana lah atau ujian. Tapi di satu sisi juga menjadi kesempatan kepada para orang tua untuk mendapatkan waktu yang jauh lebih banyak dibandingkan waktu-waktu yang sebelumnya. Jadi ibaratnya kalau selama ini mungkin ada orang tua mengkambing hitamkan sekolahnya atau madrasahnya. Nah ini justru pembuktian kepada para orang tua. Gimana rasanya kalau semisal orang tua sepenuhnya mendidik anak di rumah. Ini menjadi pembuktian. Artinya selama ini orang tua yang kayak ini maidu guru, maidu madrasah, maidu sekolah, ini justru menjadi kesempatan pembuktian. Gegek kur pinter maidu. Makanya kesempatan ini pembuktian bagi para orang tua. Makanya saya dipeseni guru-guru saya, dosen-dosen saya. Intinya apa dulu pesan, tak ingat-ingat sampai sekarang. Orang tua itu kuncinya satu, jangan pernah berhenti untuk belajar. Soalnya zaman terus berputar, terus berubah. Tantangannya pun berbeda, juga terus berubah tantangannya. Makanya kalau di sini orang tua seolah-olah merasa cukup karena merasa umurnya lebih tua dibandingkan anak-anaknya, sehingga akhirnya merasa lebih yes daripada anaknya. Padahal anaknya pinter, buka HP macam-macam pinter. Orang tuanya aja buka WA aja kadang-kadang keliru. Apa mau balas WA saja itu pakai kacamata semisal itu kan. Ngurut dia bibi. Lah iya. Gimana mau buka YouTube? Gimana mau searching, mau browsing dan lain sebagainya, ya saya hakul yakin pinter anaknya daripada orang tuanya. Wah, mikirnya anaknya alim, wah di rumah diem di kamar, alhamdulillah. Tahu-taunya di kamar misal gitu kan. Ini yang ketawanya kenceng ini mungkin termasuk pelaku itu kan. Jangan bilang korban lah ya ini ya. Pelaku ini ya ini. Ini subjek loh, ini bukan objek ini. Iya. Artinya mungkin mahir atau jangan-jangan HP-nya nyimpennya koleksinya banyak itu kan. Wah, katanya meneng adem ayam di rumah itu kan, di kamar, tahu-taunya itu tadi. Apalagi sekarang sekolah menerapkan daring. Sekarang istilahnya baru PJJ, pendidikan jarak jauh. Jadi alasannya anak bawa HP itu karena sinau, karena belajar dari gurunya. Tapi orang tuanya tidak pernah ngecek sebenarnya belajar tenan apa enggak kan gitu kan. Taunya minta Pak pulsa, beli kuota, uang beli kuota. Tapi ternyata untuk main Free Fire. Ternyata main Mobile Legend itu kan.
PUBG itu kan dan sebagainya itu. Nanti kenal googling dan sebagainya nanti itu. Artinya apa? Di sini di saat situasi seperti ini justru orang tua malah harus berjibaku lebih kenceng daripada situasi-situasi sebelumnya. Dan orang tua di sini pun harus pinter-pinter memberikan fasilitas HP kepada anak. Tidak asal wes HP seperti salahno anak wes sinau, iya nek sinau. Kalau enggak malah tadi itu PUBG, Mobile Legend, yang ek tadi itu kan ini kan riskan justru malah di sini. Orang tua mikirnya anak belajar pakai HP karena sistemnya sekarang daring, PJJ, tapi ternyata disalahgunakan karena orang tuanya itu terlalu percaya dan memang tidak tahu. HP-nya aja Nokia yang tulit itu loh. Bisanya nomor telepon, mak nelpon, SMS kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Apalagi mau HP Android. Wassalamualaikum sudah. Nah ini menjadi pembuktian. Artinya memang ini menjadi termasuk bukti yang kedua. Memang betul Kanjeng Nabi sampun dawuh adibu auladakum ala salati khisalin. Ini kan jelas. Ajari, didiklah, biasakan, kuatkan, bimbing anak-anak kita untuk 3 perkara. Perkara 3 perkara ini betul-betul menjadi pondasi bagi para orang tua, para guru, pemerintah, stakeholder apapun dimanapun. Kalau menggunakan teori ini, konsep ini, saya yakin di desa itu tidak ada preman, tidak ada Korea, tidak ada kriminal dan lain sebagainya. 1, hubbi nabiyikum, mencintai, cinta nabi kita. Fakta membuktikan. Kita sering mengatakan saya cinta nabi, saya mencintai nabi, tapi rata-rata cuma di lisan saja. Cuma di lisan saja. Faktanya begitu. Tapi sampai mendalami, orang tua nganti sregep, sampai rajin menanamkan, menceritakan kisah hidupnya Nabi, itu wawa alam bisawab gitu. Coba kalau memang anak-anak kita ditanamkan cinta kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kok sampai betul-betul manjing kalau orang Jawa bilang, mesti idolanya Nabi, nggak mungkin yang lain. Lah zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang idolanya siapa? Lebih ngerti biografinya Nela Karisma daripada biografinya Nabi. Maulid Nabi dibaca tapi gak paham kok. Faktanya kan begitu kan? Lebih paham biografinya siapa, mungkin pemain sepak bola Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dibandingkan Nabi. Saya yakinnya begitu. Itu seperti itu. Makanya mau apa yang diharapkan? Cinta Nabi cuma di lisan. Tapi itu pun sudah baik. Piro-piro bahasane tadi itu. Tapi artinya di sini saya kasih mengatakan kan, kalau orang tua ataupun pendidik ataupun di pondok pesantren dalam menanamkan cinta kepada Nabi kok sampai manjing, saya berkeyakinan, yakin, hakul yakin, ainul yakin, nggak mungkin ada anak sampai punya idola lain selain Nabi Muhammad. Kalau mau benar-benar manjing loh. Kalau orang betul-betul tahu perjuangannya Nabi itu sangat heroik, nggak bisa dibandingkan dengan siapapun. Makanya ada seorang penulis dari Barat, namanya Michael Hart, menulis 100 orang paling berpengaruh di dunia sepanjang zaman. Nomor 1 Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya menjadikan Michael Hart ini akhirnya mu'alaf menjadi Islam, kononnya begitu pada akhirnya, karena setelah dia mendalami kisahnya Nabi, beliau akhirnya mengatakan tidak ada sosok yang bisa dibandingkan, disandingkan ataupun disejajarkan dengan Nabi Muhammad. Orang Barat saja akhirnya setelah dia meneliti ilmuwan-ilmuwan, sosok-sosok besar sepanjang peradaban manusia ada, ternyata setelah ditimbang-timbang nomor 1 memang Nabi Muhammad. Kalau orang Barat objektif seperti itu menyatakan Nabi nomor 1, apalagi kita orang Islam.
Tanpa itu pun harusnya memang menjadikan Nabi nomor satu. Tapi faktanya apakah seperti itu? Para orang tua, para pendidik, para kiai, para ustadz, para guru dimanapun berada menanamkan kanjeng Nabi sampai mancing apa tidak? Berjanjian rutin itu penting, itu sudah baik. Tapi coba dibacakan sirah nabawiyahnya. Itu kan yang jarang. Soalnya memang, tapi ya nggak apa-apa, biar levelnya gitu dulu nggak apa-apa. Saya pun ya menyadari. Tapi itu setidaknya kita punya tanggung jawab. PR berikutnya adalah memperkenalkan kehidupan Nabi dan keluarganya Nabi. Supaya tadi itu loh, jangankan kok cerita Nabi saja, cerita putrinya Fatimah Az-Zahra saja kalau didalami betul-betul nangis kok itu semua orang yang mempelajari. Nangis betul. Tapi tentunya tidak kita jelaskan di sini. Itu contoh maksudnya. Apalagi kita menceritakan kisahnya Nabi, perjuangannya Nabi, bagaimana beliau di masyarakat, bagaimana beliau menjadi seorang pemimpin, bagaimana beliau menjadi seorang pedagang. Itu banyak sekali dimensi Nabi yang bisa dipelajari. Makanya orang itu bisa cinta Nabi manakala kenal Nabi. Nggak mungkin kita nggak mungkin kita akan menjadikan mencetak orang cinta Nabi kalau nggak pernah kenal karo kanjeng Nabi. Makanya orang Jawa bilang witing tresno jalaran soko. Kalau sering dikulinake, dibiasakan, diistiqomahkan, menceritakan kisah-kisah perjuangannya Nabi, saya hakul yakin sedikit demi sedikit saya optimis mesti akan ada tumbuh rasa cinta kepada Nabi. Sampai manjing bahasanya. Kalau kiai dulu bilang sampai manjing, wiridan sampai manjing, sholato sampai manjing, kan begitu bahasanya. Artinya manjing, artinya cara saya membahasakan sederhana yang nanti mendarah daging sampai wis menjadi kebiasaan kita, ngelambi lah cara ibarat. Kalau sudah kenal baru akan muncul cinta. Wong awak dhewe cuma bisanya kan memaksakan cinta karo kanjeng Nabi kok memaksa. Wong cinta nggak bisa dipaksa kok. Contoh teman-teman yang di sini disuruh mencintai orang yang sebenarnya Anda tidak mencintai, bisa tidak? Tiba-tiba gak kenal sebelumnya kawin ambi kae. Kalau nikah bisa ya. Lah kan itu ayu ora apa-apa gitu kan ibaratnya. Berarti kan harus ngenyang dhisik ibaratnya kan. Artinya di situ memang tidak semudah itu. Apalagi kita menyuruh orang untuk mencintai orang yang tidak pernah kita temui sebelumnya. Betapa akhirnya di sini dibutuhkan sosok-sosok yang sabar. Guru itu solusinya kuncinya kan harus sabar, alon-alon. Tapi asal itu diistiqomai, mesti ana labete, pasti ada bekasnya dalam diri mereka. Yang penting ditanamkan dulu, dimulai dulu untuk cinta hubbi nabiyikum, cinta kepada khususnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua hubbi ahli baiti, cinta dengan keluarganya Nabi. Tadi saya mengatakan nggak usah cinta Nabi, kalau kita betul-betul serius menceritakan kisahnya Sayyidina Hasan Husain saja itu luar biasa perjuangannya. Sampai ada ulama-ulama juga memiliki tafsiran mengenai keluarga Nabi itu ternyata ada dua. Satu memang zuriyahnya beliau langsung, yang selama ini kita kenal dengan Sayyid Habaib. Yang kedua adalah ulama, para kiai, karena beliau juga adalah warathatul anbiya, pewarisnya para nabi. Makanya ulama-ulama itu adalah pemegang estafet perjuangannya Nabi, keilmuannya Nabi, dan girohnya Nabi, semangatnya Nabi di dalam hal apapun yang sifatnya kebaikan. Yang punya itu ulama. Makanya Quran sampai membuat makom yang tinggi, status yang tinggi kepada para ulama, yang sebutannya kita sering mendengarkan di Quran, yang intinya yang paling takut di hadapan Allah adalah para ulama. Itu apa itu Arabnya itu, Al-Qurannya itu
Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah itu loh. Artinya makomnya para ulama itu sampai diagungkan atau diabadikan dalam Quran. Dan itulah sosok yang perlu kita tiru. Makanya kita sebagai seorang santri, sebagai orang awam sekalipun, gampang kok ngukur itu kiai beneran apa, ulama beneran apa tidak. Takutnya sama Allah bagaimana? Enteng nggak ninggal sholat, enteng nggak dia mengeluarkan uang untuk sodakoh dan lain sebagainya. Nah itu di sana itu. Makanya keluarganya Nabi itu ada dua, yang zuriyahnya Nabi, yang kedua itu para ulamanya Nabi. Tradisi kiai-kiai dulu kalau mau ditiru sampai sekarang luar biasa. Tidak usah jauh-jauh, saya menceritakan diri saya sendiri saja. Saya sejak kecil itu dulu tuh maksudnya agak tak pikir kenapa kita diajak bertamu ke orang-orang yang tidak saya kenal. Saya diajak waktu kecil, saya masih ingat betul kalau lebaran diajak ke kiai-kiai kajen. Waktu itu saya masih ingat di Mbah Mujib Soleh Tayu, di Mbah Muhammadun Daiman Runting, di Kajen di Makmun Mukhtar, di Fatoni Ngringging, di Bashir, sampai putranya Makmun Ahmad itu siapa itu? Taufik gitu. Itu sekedar nyuwun donganipun kagem larene kula, mugi-mugi napa. Ternyata itu baik. Kita jangankan kok dapat nasihat dari ulama, baru melihat wajahnya ulama itu sudah nasihat. Yang dawuh siapa? Nabi. Nabi kita itu yang dawuh seperti itu. Makanya ini menjadi pelajaran termasuk kepada para orang tua pendidik. Ya mbok ono semacam spiritual journey lah, perjalanan spiritual atau rihlah batiniyah itu kan. Kita sowan tepatnya kiai-kiai biar dapat energi positif. Bende contohnya anak-anak kita, murid-murid kita itu akhirnya punya semacam role model. Role model kita itu ya kiai-kiai seperti ini. Minimal sudah punya cita-cita atau senang dengan kiai. Kalau cita jadi kiai itu mungkin tidak semua orang punya cita-cita jadi kiai. Minimal dia menjadikan kiai, ternyata jadi kiai, sosok ini beliau kok luar biasa. Nah, akhirnya apa tadi? Tumbuhlah sikap cinta kepada kiai. Dan begitu pun dengan Nabi kita. Yang ketiga apa? Qiraatil Quran. Saya malah lebih senang tilawatil Quran. Artinya lebih kuat lagi di situ. Karena tilawah itu kan nggak sekedar baca, tapi juga memahami maknanya sampai mengerti isi kandungannya. Nah, itu di sana itu. Nah ini penting di sana untuk kita tanamkan 3 hal tadi itu yang dipesankan Nabi kita kepada umatnya, termasuk kepada kita, untuk anak-anak kita, murid-murid kita. 3 hal tadi, 1 cinta Nabi Muhammad, cinta para nabi, khususnya Nabi Muhammad. Yang kedua, cinta kepada keluarganya, ahlul baitnya Nabi, yang berupa sayyid, habaib, dan para ulama. Yang ketiga, cinta dengan Al-Quran, cinta membaca dulu lah. Itu semua itu prosesnya itu ada di orang tua, di para pendidik, dari mulai AA, Baba, sehingga akhirnya bisa membaca Al-Quran yang sempurna. Nah, terima kasih, itu gambarannya. Nah, ini menjadi pembuktian ya di masa pandemi ini, pembuktian bagi para orang tua untuk membuktikan. Mungkin yang selama ini ahli maidu guru, ahli maidu madrasah, akhirnya tersadarkan betapa beratnya mendidik anak. Tidak semudah membalik telapak tangan. 24 jam, ini pembuktian. Nah, terima kasih, itu gambarannya begitu di masa pandemi. Terima kasih Bapak. Jadi seberapa pentingnya itu sampai penggambarannya itu disuruh untuk mencintai nabinya, mencintai ahlu baitnya, dan mencintai Qur'annya. Jadi seperti itu pemirsa, pembahasan yang kedua kali ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami bincang bareng KKNDR kelompok 12 STAI Pati 2020. Terima kasih.
Terima kasih pemirsa karena masih bersama kami dalam bincang-bincang santai bersama KKNDR kelompok 12 STAI Padi. Baik, untuk materi yang selanjutnya terkait penanaman karakter Islami, ini pertanyaan yang selanjutnya adalah mulai kapan Gus penanaman karakter Islami ini dimulai? Terima kasih. Selama ini para pakar-pakar kita baca jurnal, baca buku, baca artikel dimanapun itu kan sedini mungkin. Tapi sedini mungkin itu sampai batas usia berapa? Kalau sampai tanya sama saya, sejak kapan pendidikan karakter taman pada anak? Sejak orang tuanya membikin anak. Sejak orang tuanya membikin anak, itu proses pendidikan karakter sudah dimulai. Kita sering dapat cerita-cerita dari orang tua. Nek ono bocah hiperaktif, wah angel kandhanane. Di ben niku gawene ra maca bismillah tur kakean polah menawa. Diwangi Gus. Kakean polah, orang maca bismillah ije kakean gaya menawa, kakean polah. Ini kan omongan-omongan orang tua yang sebenarnya dianggap guyonan atau dianggap lelucon biasa, tapi sebenarnya berdampak sangat besar. Para ulama-ulama, para arif billah di kitab-kitab klasik, di kitab-kitab kuning, bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sudah menekankan adab orang kumpul antara suami istri saja itu diatur sebelumnya membaca, tapi tidak perlu tutorial ini ya. Kalau ibu-ibu atau bapak kan tutorial biar wajah glowing gitu. Masuk. Tapi ini tutorial supaya mencetak generasi yang berkarakter. Makanya dimulai sejak kapan? Sejak mulai dibikin anaknya. Rencana Pak. Sejak artinya itu bahkan kalau perlu sejak orang tuanya berinteraksi dengan calon istrinya itu bagaimana prosesnya? Itu sudah dibentuk pendidikan karakter karena orang tua itu ibarat cerminan bagi anak-anaknya. Makanya kan luar biasa di sini. Ternyata konsep Islam sampai sejauh itu memandang atau memulai di dalam proses mendidik anak sejak orang tua berinteraksi dengan calon istrinya. Kepiye ke cara berinteraksi karo calon bojone? Yang jangan modelnya kepiye? Ayo Dik, kita sholat subuh berjamaah di masjid. Apa masih ada seperti itu? Yang ada apa? Ayo Mas, nongkrong, warung kopi mana? Sana, kafe mana? Sana. Yang ada kan seperti itu. Padahal ingat-ingat, wahai para pemuda, sama pemuda-pemuda semua ini, proses pendidikan karakter anak dimulai sejak Anda bagaimana berproses, berinteraksi pertama kali dengan calon istri-istri Anda. Kalau sampai istri-istri ada dua berarti istrinya. Suara istri. Ini di sana itu. Baru setelah itu proses membuat anaknya bagaimana. Nabi kan sudah mengatur pertama, jangan sampai tidak berdoa dulu. Yang kedua diselimuti. Itu lebih baik kerja lagi baca Al-Baqarah juga. Wudu, baca surah Al-Baqarah, baca Yasin, tahlil, istighosah itu kan. Enggak, itu artinya pertama dimulai dengan doa. Kedua memang dengan cara yang santun, beradab. Tidak menggunakan model-model yang aneh-aneh seperti yang ada. Soalnya ini penting soalnya. Terus yang ketiga, selamat dalam kandungan. Selamat dalam kandungan itu pun menjadi proses step yang ketiga di dalam pembentukan karakter anak. Makanya apa? Medis telah membuktikan ternyata ibu saat anaknya dalam kandungan masih di dalam berupa janin, kok orang tuanya atau ibunya atau kedua orang tuanya itu sering membaca Al-Quran, itu dampaknya ada jurnal mengatakan anaknya nanti akan lebih mudah untuk memahami bahasa Al-Quran. Itu di sana. Sampai dikatakan kalau kita mengatakan kalimat atau ungkapan-ungkapan yang sangat masyhur
yang kita dengar saat ini, anak kecil dalam kandungan bisa mendengarkan atau merespon musik klasik. Pernah dengarkan? Supaya apa? Merangsang kecerdasan otak anak. Itu musik klasik. Artinya kalau kita berbicara berdasarkan hal tersebut, itu menandakan ternyata bayi dalam kandungan sudah mampu merespon suara-suara yang ada di luar. Makanya apa? Akhirnya diucapkan yang baik-baik. Ibunya, pikirannya, perasaannya pun yang baik-baik. Ini kan dalam konsep Islam namanya husnudzon. Ngomong yang baik-baik, positive thinking, pokoknya dipikir pun yang baik-baik. Karena dampaknya sampai ke anak. Berbicara pun yang baik. La yaqulu wala yaf'alu illa ma'rufa. Artinya di sini itu ojo nganti ngomong, jangan sampai berbicara, jangan sampai berperilaku kecuali yang baik. Itu di sana itu. Kenapa? Dampaknya kepada anak dalam kandungan. Yang kedua apa? Seorang ibu yang rajin sholat ternyata akan menjadikan anak akan berada di posisi yang tepat untuk nanti dia keluar. Makanya seorang ibu yang ahli sholat saat dia hamil, insya Allah tidak akan sungsang. Orang mungkin malang, orang mungkin yang kelahiran yang aneh-aneh itu enggak. Yang penting pelan-pelan, aja banter-banter sholatnya. Malah melok hamil, malah melok tarawih yang itu 7 menit di Jawa Timur itu. Ya bubar tengah jalan nih berarti. Artinya dihayat, tapi sering-sering sholat ternyata itu dampaknya membuat posisi bayi nanti itu akan berada di posisi tepat dia akan keluar. Enggak sungsang, enggak malang. Itu riset ini. Sudah diteliti. Nah, ini kan menandakan ternyata apa yang disampaikan di dalam Islam itu sebenarnya sangat rasional, sangat ilmiah. Bahkan tidak hanya faktor ini saja, hampir semua yang dikatakan di Quran, di hadis, apapun dikatakan para ulama-ulama, ternyata kalau diteliti, dihayati, ternyata sangat ilmiah semua. Contoh kayak air yang didoakan. Karena sudah ada penelitian Profesor Masaru Emoto, 20 tahun beliau meneliti tentang air. Kesimpulannya apa? Ternyata air mampu merespon 4 hal: suara, perasaan, pikiran, nyanyian. Makanya kalau ada air putih, kalau di samping ada lagu-lagu rock-rock, itu dia kristalnya pecah-pecah, malah nggak baik untuk diminum. Tapi kalau semisal di samping air putih tadi ada musik yang memang itu lembut, lembut, yang penting kunci lembut. Mau musik tradisi apapun yang penting lembut. Makanya dianjurkan musik klasik kan, karena lembut, gending Jawa itu lembut. Yang kedua, perasaan. Ternyata kalau ada minuman air putih seperti ini, kok berada dalam posisi di dekat orang-orang yang perasaannya husnudzon semua, positive thinking semuanya, ternyata kalau diminum itu baik. Makanya nggak salah nih, semisal ada santri kalau kuyai langsung rebutan minumnya, itu nggak salah. Memang begitu, karena saya yakin kiai-kiai itu memang hidupnya untuk Allah, hidupnya untuk ilmu, hidupnya untuk dakwah. Orang mungkin ngerasani wong, apa nganti ngelek-ngelek wong, gak ada waktu. Makanya para ibu-ibu, para bapak-bapak, ingat mulai sekarang kalau ada sing ngerasani elek-elek macam-macam, gak usah ditanggapi. Tandanya apa? Tandanya Anda sukses menjadi orang hidup. Nek ana wong urip kok kapan awak dhewe gak dirasani wong, iku tandane Anda gagal urip. Anda sukses wong urip manakala ana sing akeh sing ngrasani. Ternyata apa iku tandane hidup Anda lebih indah daripada hidup mereka. Makanya nganti awak dhewe gak kober ngurmati mereka, mereka malah kober ngurmati awak dhewe. Yang kedua apa? Nek ana sing ngrasani awak dhewe gak usah susah, mergane apa? Itu terbukti kalau ada orang-orang membicara kita di belakang, tandanya hidup kita selangkah jauh di depan daripada mereka di belakang kita. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yang ketiga tadi di dalam kandungan. Yang keempat itu kalau sudah keluar, nah itu tadi saya mengatakan di awal, sejak dini kenalkanlah kalimat-kalimat Allah, Nabi Muhammad, itulah yang pertama. Baru setelah itu orang tua nih iso podo bareng, ya nggak apa-apa. Yang penting juga dikenalkan juga sejak dini, sejak awal, seawal-awalnya. Karena kalau kita berbicara usia tidak bisa dipastikan secara pasti kapan bayi itu bisa berbicara. Wong berjalan saja berbeda-beda antara bayi satu dengan bayi yang lain. Ada yang 9 bulan jalan juga ada, 10 bulan ada, 11 bulan akeh, 12 bulan tambah akeh. Artinya nggak bisa dipastikan. Tapi sedini mungkin sejak dia lahir, sering-sering dia disampaikan di kuping, di telinganya
Allah baca surat Al-Fatihah, sholawatan. Ini kan bukti kalau kita memang serius pengen mencetak generasi yang memang cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad. Harapannya kan begitu. Itu 4 hal yang harus ditanamkan, proses-proses yang memang step-stepnya dari mulai proses bertemunya orang tua dengan istri, bagaimana calon istri, bagaimana bikinnya dalam kandungan dan saat sudah dilahirkan, itu di sana itu. Yang kelima, yang penutup, bukan berarti ini urutan. Yang kelima ini adalah sering-sering dibacakan Fatihah kepada anak-anak kita. Penting sekali. Ini merupakan ilmu para ulama-ulama kita, kiai-kiai kita pesan kepada kita. Kiai-kiai saya pada bilang intinya kalau punya anak sering-sering dibacakan suratul Fatihah. Ben opo ben gampang diatur, ben opo ben birrul waliden, ben opo ben gampang dinasehati, ben opo ben cerak dengan kita. Karena bacaan Fatihah itu bainar ruh war ruh. Enggak sekedar hubungan zahir seperti ini, tapi kalau Fatihah sifatnya batin, yang itu tidak mampu kita rangkum, yang tidak mampu kita jelaskan, tapi intinya nyata, keadaannya, dampaknya, hasilnya nyata dari surat Fatihah yang kita bacakan kepada anak-anak kita. Makanya sering sekarang orang tua pada bingung, anak saya kok sulit saya nasihati, anak saya sekarang kok sulit saya ajak yang baik-baik. Para guru-guru pun begitu, pada kersulo, pada bingung kenapa murid-muridnya susah diatur. Mungkin termasuk salah satunya ikhtiar yang sifatnya batiniah, mengirimkan hadiah surat Fatihah kepada anak-anak kita, itu mungkin sudah mulai lupa atau malah bahkan tidak dilakukan sama sekali. Sejak kecil saya punya cerita dari almarhum Kiai Haji Sahal Mahfud. Beliau punya putra namanya Kiai Haji Abdul Ghaffar Rojim. Sejak kecil kakinya selain dibacakan Fatihah, dibacakan surat dibacakan ayat kursi tiap fajar habis subuh. Supaya apa? Langkahnya senantiasa dibimbing oleh Allah, dijauhkan dari langkah-langkah setan. Itu kita kan gak ada salahnya meniru, mencontoh itba ulama-ulama kita, nabi-nabi kita, orang-orang yang soleh-soleh seperti yang sudah terbukti mampu mencetak generasi yang soleh-solehah. Awak dewe sing ijeh sinau seperti ini ya harus sinau dengan yang beliau-beliau itu sing karuan wis dadi. Nah itu begitu. Terima kasih. Masih Gus. Kalau ini kan terkait secara umum nih Gus. Kalau dari Pak Safi ini kan hidupnya itu kan di lingkungan pondok. Ini kan ada jenjang umur dan sebagainya. Ini mulai kapan? Mulai dari umur berapa dan sebagainya ini penanaman karakter ini? Terima kasih. Waktunya atau selanjutnya ini menambah, tapi dikhususkan untuk ke lingkup pesantren. Untuk masalah itu tidak ada antara jenjang atau tidak ada antara batasan umur kecil atau besar, tapi itu di kepak rampak atau di pokoknya intinya ketika sudah masuk pondok berarti otomatis santri tersebut sudah dibimbing atau sudah diberi tentang karakter tadi. Tuh bimbingannya itu tidak ada pembeda antara itu, tidak ada. Tapi untuk masalah itu mulai dia masuk, mulai dia ingin belajar, ingin mengaji di pondok pesantren, sejak itulah untuk menanamkan penanaman karakter itu. Kemudian yang selanjutnya itu seperti ini Pak. Kalau anak santri itu kan tidak bisa hidup dengan orang tuanya secara langsung. Jadi untuk menanamkan karakter itu kan tidak harus orang tuanya secara langsung. Itu yang menangani hal-hal tersebut itu kalau di dunia pesantren itu siapa? Ya untuk pengalaman saya ini mungkin lebih fokusnya atau lebih menjerumus ke Guse, soalnya itu Yai sudah mengatur atau mempunyai terjun langsung ke pesantren. Tapi untuk masalah saya ini kan cuma tangan kanan atau ibarat kalau di pondok itu pengurus. Kalau pengurus emang meskipun kayak gitu, tapi tetap yang paling utama itu adalah kiai. Nomor satu itu tetap adalah kiai. Mungkin dari embel-embel dari pengurus-pengurus itu adalah menjalankan apa yang sudah
menjadi visi dan misi seorang kiai. Itu. Terima kasih. Berarti lewat tangan para pengurus itu ya. Ya, terima kasih Bapak. Kemudian ini untuk selanjutnya itu kita mencoba membicarakan PJJ tadi Gus. Kan sempat disinggung PJJ, pembelajaran jarak jauh. Ini kalau terkait dengan masyarakat sekarang, apakah sistem seperti itu bisa membantu untuk membentuk moral akhlak anak atau tidak? Oke, sekali lagi kayak ada PJJ ini kan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dibayangkan oleh para pendidik dimanapun berada, tidak pernah dibayangkan, sehingga memang kita bisa mengatakan banyak yang memang belum siap, banyak sekolah-sekolah, guru-guru yang belum siap sepenuhnya untuk menjalankan PJJ karena SDM-nya berbeda-beda tiap masing-masing sekolah itu di sana. Makanya kalau kita berbicara PJJ ini sebenarnya ini tantangan yang jauh lebih berat lagi dibandingkan situasi-situasi sebelumnya. Kalau situasi sebelumnya kita bisa bertatap muka, itu tentunya ada semacam ikatan batin yang terbangun di situ. Tapi kalau kita berbicara sudah PJJ, guru hanya memberikan materi dari jauh, sementara anak di rumah dengan orang tua. Sementara anak dengan orang tua itu berbeda-beda. Ada orang tua yang memang mampu membuat anaknya itu memang akhirnya gampang dikendalikan. Tapi banyak juga orang tua yang tidak mampu mengendalikan anaknya sehingga akhirnya nggak bisa diatur. Itu juga banyak seperti itu. Kalau yang sudah nggak bisa diatur seperti itu, kalau orang sini bilang nggak iso cekel buntute, ya akhirnya ya sudah. Wa'alam bisawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu. Makanya saya mengatakan tantangannya PJJ jauh lebih berat, jauh lebih kompleks. Artinya di sini memang dibutuhkan kekreatifan sekolah, inovasi dari para guru maupun inovasi dari madrasah ataupun sekolah untuk mampu menyesuaikan kondisi PJJ berdasarkan karakter SDM yang ada di madrasah atau sekolahnya masing-masing. Tanpa membaca itu semua, maka bisa dipastikan proses pembelajaran akan amburadul, tidak akan mencapai tujuan yang sebagaimana diharapkan. Non sewu, kita belajar secara langsung saja banyak yang artinya tidak sesukses itu, apalagi yang sifatnya jarak jauh seperti itu. Bisa kita bayangkan seperti apa dampaknya nanti itu. Makanya saya detik-detik ini, beberapa hari ini, beberapa minggu ini, beberapa bulan ini itu Rasulullah. Saya sering cerita sama orang-orang di sekitar saya. Saya mengatakan, ini kalau diterus-terus bocah gendeng nggak? Kenapa nggak gendeng? Bedino mekel HP terus, pegang HP terus. Tiap hari pegang HP, pegang HP, pegang HP, pegang HP. Sementara orang tuanya tidak mampu mengontrol sepenuhnya kondisi anak-anaknya pegang HP seperti itu. Saya membayangkan kalau kondisi ini terus berjalan, terus berlangsung, 10 tahun yang akan datang atau 15 yang akan datang, generasi kita akan seperti apa? Itu yang sangat-sangat saya takutkan. Mungkin ini, kalau saya sering mengatakan mungkin ini sudah zaman akhir gitu. Memang disetting Gusti Allah, bocah-bocah orang kenal Quran, orang kenal karo Gusti Allah, orang kenal karo Kanjeng Nabi. Soalnya apa? Tadi belajar di kelas saja itu kadang-kadang aja nggak masuk, apalagi kalau belajar lewat dari PJJ. Bisa Anda bayangkan seperti apa? Sekarang teman-teman yang kuliah seperti ini, selama kemarin kuliah lewat online, bagaimana perasaannya? Tidur Pak. Tidur kan? Dikasih dikirimi materi, silakan dibaca. Oke saja ibaratnya. Absen rasan oke, cetak kata iya ya moco. Padahal ya kok bisa awang blok. Itu kan bukti iki sing karo gede-gede sing wis sadar-sadar. Wis rada iso mikir. Lah cah cilik-cilik sing ibaratnya dia masih butuh disupport, didorong, ditekan, bahkan perlu diintimidasi juga. Tapi ya ceritanya kalau semisal ini terus berlangsung seperti ini, kalau semisal para guru madrasah tidak mampu menyiapkan SDM ataupun perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Contoh di Gebong sini saja, nggak usah jauh-jauh. Kalau desa Gebong sendiri oke, sinyalnya oke, tapi kalau yang di Jimat, ya di Beji, daerah-daerah dhuwur sana, bagaimana nasibnya? Wa alam kan? Maka termasuk ini pun saya juga setengah kritik pemerintah. Kenapa begitu? Sudah tahu banyak sekolah-sekolah yang
SDM-nya, perangkatnya tidak memenuhi syarat, tetapi tidak mendapatkan support yang sangat penting dari pemerintah. Ini catatan penting. Bahkan sekarang isu-isunya TPQ ditutup, Pati TPQ ditutup, ditunda, alasnya bupati ditunda, dan lain sebagainya. Sekolah tidak boleh masuk, pondok-pondok dipulangkan, yang di Kajen kabarnya begitu. Tapi kenapa pasar tetap dibuka, mall tetap dibuka? Alasannya itu masalah kemanusiaan. Emangnya para guru juga nggak manusia? Sementara mereka banyak menggantungkan hidupnya dari mengajar. Jangan para guru, banyak para pedagang pentol, toko-toko jajan-jajan di sekitar sekolah, madrasah, diniyah, TPQ. Kalau itu ditutup, nasib mereka bagaimana? Alasannya bupati katanya ini berdasarkan aduan dari masyarakat, makanya TPQ ditutup. Lah sementara kita juga ingin mengadu, bagaimana kalau ada orang miskin di Pati mengadu kepada bupati, tanggapannya bagaimana terus? Ditanggapi apa tidak? TPQ ditanggapi katanya, langsung ditutup sementara. Nah bagaimana kalau ada orang-orang yang tidak mampu menuntut atau dilaporkan oleh masyarakat, ada keluarga-keluarga tidak mampu, respon Pemda bagaimana? Respon pemerintah bagaimana? Disupport juga apa tidak? Jangan hanya bisanya cuma nutup, tapi solusinya itu yang paling penting. Ini suara hati saya soalnya. Soalnya TPQ, diniyah, madrasah, dampaknya sangat besar sekali kalau ditutup itu. Selain faktor paling penting nomor satu adalah kemampuan proses pendidikan yang sangat tidak maksimal kalau ditutup. Yang kedua apa? Dampaknya ekonomi juga berdampak sangat dahsyat sekali untuk masyarakat. Makanya pemerintah itu solusinya jangan cuma nutup, tapi solusinya bagi orang-orang yang sudah menggantungkan hidupnya di situ juga harus dipikirkan. Aduan-aduan masyarakat yang sifatnya masalah ekonomi juga harus dipikirkan. Jangan cuma aduan, oh ada corona ditutup. Alasannya ada aduan masyarakat, makanya TPQ ditutup. Ini kan tidak adil. Mau tetap buka, pasar tetap buka, katanya protokol kesehatan dipakai. Loh, emangnya kalau di sekolah kalau protokol kesehatan dipakainya juga bisa. Malah justru malah terkendali di sekolah daripada di pasar. Faktanya kalau orang sudah masuk pasar dibuka maskernya. Nah, itu di sana kok sampai kemana-mana. Nah itu maksudnya lubirannya sampai ke situ lubirannya. Nah itu terima kasih ya, gambarnya itu tadi. Demikianlah perbincangan kami dengan para narasumber terkait masalah penanaman karakter Islami dalam keluarga pada masa new normal ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh para narasumber bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan kepada para pemirsa kami ucapkan banyak terima kasih karena sudah menyimak acara kali ini dengan baik. Dan kepada Bapak narasumber Gus, saya ucapkan banyak terima kasih, dan kepada Bapak Syafi'i juga banyak terima kasih. Kami dari kru yang bertugas dari KKMDR kelompok 12 SDA Pati sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pemirsa yang berada dimanapun Anda berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karakter adalah kebiasaan yang baik dan sudah mendarah daging pada diri seseorang. Dalam Islam, karakter seringkali disebut dengan akhlak. Dan akhlak tersebut sangat penting karena akhlak sebagai tumpuan atau pondasi awal untuk mendidik anak. Dalam lingkup pesantren, santri ibarat sawah yang rumputnya dicabuti dahulu. Artinya, sebelum santri diberi ilmu, maka hatinya dibersihkan dahulu. Seperti santri baru yang masuk pondok, maka harus dikuatkan dulu zikirnya dengan tujuan untuk membersihkan hatinya terlebih dahulu. Kelompok KKMDR 12 SDA 2012.